bisa dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berkumpul dengan sehat bersama-sama. Berkatilah kami dalam mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kita untuk menjalani hari ini dan kita semuanya sehat. Dan sebelum kita beraktivitas melakukan semua kegiatan kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 7. Dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita akan berseri-seri, bersuka cita kalau apa yang kita harapkan itu terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Harapan kita, cita-cita kita, kalau terkabul, terwujud seperti apa yang kita harapkan, tentu itu membuat kita sangat bergembira. Berbeda halnya secara manusiawi ketika apa yang ingin kita harapkan tidak sesuai terwujud atau hadir dalam kehidupan kita. Dalam firman ini kita belajar bagaimana peristiwa tentang Kain dan Habel yang berhadapan dengan Tuhan. Kain mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sama dengan Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Perbedaannya adalah Kain menyampaikan persembahannya kepada Tuhan bukan dengan tulus hati, tetapi Habel memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya. Sehingga persembahan Habel lah yang diterima oleh Tuhan. Ini membuat kekecewaan yang besar bagi Kain, sehingga wajahnya muram, wajahnya tidak berseri-seri karena dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia kecewa, dia marah, tapi Tuhan menjawab itu karena hatinya yang tidak tulus untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Tentu sesuatu yang kita kerjakan dengan hati yang tulus, pasti hasilnya pun akan baik. Apabila kita melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut, tentu hasilnya pasti akan berbeda dengan orang yang mengerjakannya, yang melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, dari peristiwa Kain dan Habel ini, saudara-saudara, mari kita belajar untuk meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, termasuk apa yang kita berikan kepada Tuhan, harus berasal dari hati yang tulus, harus dari kerelaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas apapun yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Termasuk untuk anak-anak, tentu semua punya cita-cita, punya harapan, sesuatu yang dia impikan dalam hidupnya. Maka selama mencapai itu, kita harus memiliki satu keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita. Dari apa yang kita lakukan, dari bakti kita kepada Tuhan, dari kedekatan kita kepada Tuhan, itu benar-benar berasal dari hati yang tulus,
supaya Tuhan berkenan atas semua harapan-harapan dalam kehidupan kita. Dari firman ini juga kita belajar bahwa dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Kalau kita selalu punya niat baik, iblis pun, dosa pun tidak akan mengintai kita. Nggak bakalan masuk dalam hidup kita untuk bisa mengendalikan dan berkuasa atas hidup kita. Tapi kalau kita punya pikiran yang aneh-aneh, atau pikiran yang jahat, atau sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentu itulah pintu masuk dari iblis atau dosa untuk berkuasa atas hidup kita, sehingga kita pun tidak dengan tulus hati atau tidak dengan semua hal-hal yang berkenan kepada Tuhan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Dosalah hasilnya, karena dosa yang telah merasuki kehidupan kita. Tapi dikatakan di ayat ini, di kalimat terakhir, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita, meyakinkan kita bahwa dosa itu tidak lebih besar daripada kuasa Roh Tuhan yang memimpin kita. Itu terbukti dari Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut. Kemenangan sudah ada di tangan kita, dan itu sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka tergantung diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita masih mengizinkan dosa itu berkuasa atas diri kita untuk mengendalikan pikiran kita, untuk mengendalikan semua niat dan pekerjaan kita? Saudara-saudara, berhati-hatilah. Iblis selalu mengintai kita dalam kondisi apapun. Terlebih ketika kita lengah, ketika kita saat tak berdaya, di situ iblis akan masuk dan berkuasa atas hidup kita. Tapi ketika hidup kita serahkan kepada Tuhan dan Roh Tuhan yang memimpin kita, maka semua yang kita kerjakan tentu adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita jalani hari ini bersama-sama dengan pimpinan Roh Tuhan. Jangan izinkan sekalipun dosa atau iblis untuk menguasai dan mengendalikan kita. Kita punya Tuhan yang hebat, Roh Allah yang berkuasa, dan mari kita hidup dipimpin olehnya. Agar semua hidup kita, agar semua yang kita kerjakan berkenan kepada Tuhan dan memuliakan namanya yang maha tinggi. Bersama dengan keluarga Samosir Inang Boru Sinambela, di sini kami menyampaikan firman Tuhan dan bersama-sama berdoa kiranya Tuhan menyertai dan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menerima firman Tuhan dan belajar bagaimana Kain dan Habil yang mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada persembahan orang yang tulus hati. Dosa iblis selalu mengintai kami dimanapun kami berada. Terlebih ketika kami jauh dari Tuhan, kami tidak berdaya, dan disitulah iblis akan merasuki kami, mengendalikan pikiran kami, bahkan menjatuhkan kami ke dalam dosa. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami terus, mengingatkan, menegur kami, agar semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk keluarga ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir, memberkati keluarga ini, memberikan damai sejahtera. Keluarga ini punya harapan dan cita-cita, terkhusus buat adik-adik kami di rumah ini. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka di tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin mereka,
dalam proses perjalanan hidup mereka, sehingga mereka mengandalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan, sehingga apa yang akan mereka terima adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk semua yang mendengarkan renungan ini dan semua jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami hari ini, memberikan hikmat bagi kami, agar kami mampu menjalani hari ini dengan baik dan mengikuti jalan Tuhan, agar kami bisa lepas dari segala pencobaan dan semua tipu muslihat iblis yang menyesatkan kami. Berkatilah kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin.